Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi video jadi. Sudah lama tidak membuat video di YouTube karena sangat sibuk dan mood lagi tidak bagus. Jadi di video ini banyak yang bertanya, banyak yang tanya saya, kenapa Mas, kenapa ada perang di Sudan? Dan kenapa tidak buat video tentang perang yang ada di Sudan? Di video kali ini saya mau buat perang, tidak mau buat perang, yang mau buat video tentang perang yang terjadi di Sudan. Perang yang terjadi di Sudan antara dua kelompok atau dua tentara yang dibuat atau yang awalnya resmi tentara negara, tapi memang yang ada salah satunya lah yang membuat kacau. Ini tentara yang dua ini ada tentara Sudan yang resmi dan tentara buatan atau tentara bayaran. Saya namakan tentara bayaran atau milisya karena mereka betul-betul milisya dan mereka tidak mempunyai akhlak sama sekali. Video ini saya mau jelaskan kenapa terjadi atau awal mulanya terjadi ini milisya, siapa buat, dan sampai terjadinya perang di Sudan. Tentara bayaran atau tentara milisya ini dibuat oleh pemerintah yang lalu, yaitu pemerintah Omar al-Bashir yang sudah mengontrol Sudan selama 30 tahun. Dan ini milisya dibuat sebenarnya untuk memerangi kelompok-kelompok yang melawan pemerintah dulu. Jadi milisya ini karena mereka berada di daerah yang sesuai daerahnya ini kelompok yang memerangi pemerintah. Jadi milisya ini lebih jago untuk memerangi kelompok ini dan lebih kuat untuk menghabiskan. Sebenarnya tidak habis, tapi pokoknya kuat, bisa mengontrol di daerah situ. Daerah situ berada di bagian Sudan Barat, di dekat negara Chad dan negara Afrika Tengah. Dan saya sebut negara-negara ini karena ini berhubungan dengan milisya yang ini. Setelah perang itu terjadi dan sudah mereka mengontrol daerah itu, milisya ini berkumpul atau berasal dari banyak negara. Milisya ini berasal dari negara Sudan, negara Chad, negara Mali, dan negara Afrika Tengah. Kenapa mereka begini? Karena memang ini sebenarnya milisya ini adalah milisya satu suku. Mereka satu suku, dan yang mengontrol ini dan kepala-kepalanya milisya ini adalah satu keluarga. Jadi lihat betapa bahayanya kamu memberi kekuatan untuk satu keluarga di salah satu negara. Pasti lebih bahaya dan lebih ganas untuk nanti. Jadi setelah ini terjadi semuanya, mereka berkumpul dari beberapa negara. Mereka satu suku tapi berkumpul dari beberapa negara ini menjadi satu milisya ini. Dan di tahun 2019 dikudeta pemerintah Omar al-Bashir, yaitu yang sudah 30 tahun itu sudah dikudeta. Walaupun saya tidak namakan itu kudeta, tapi ya istilahnya sudah kudeta. Dan yang membantu untuk dikudeta pemerintah ini adalah milisya ini. Jadi milisya yang sudah dibuat ini jadi beban buat pemerintah yang dulu. Setelah dikudeta ada masa transisi. Di masa transisi ini terjadi banyak masalah, banyak tarik menarik antara kekuatan politik dan kekuatan TNI. Milisya ini masih di masa transisi ini masih termasuk tentara yang resmi. Jadi masih tidak ada masalah, tapi masalahnya ini dengan yang politik. Jadi dengan politik, dengan penduduk Sudan juga ada masalahnya. Setelah itu yang terjadi di bulan puasa ini, kalau tidak salah tanggal 15 bulan April mulai perang. Sampai sekarang sudah hampir 50 tahun, 50 hari terjadi perang karena kekuasaan. Mereka mau menguasai Sudan karena mereka mendapatkan cover dari beberapa politik, dan mendapatkan cover dari negara-negara di luar. Saya tidak mau sebut namanya. Mungkin saja nanti di komentar kalau ada yang tanya, nanti saya sebutkan. Karena ya
soal politik lah. Terus mendapatkan dukungan dari situ, dan sebelum itu di masa transisi mereka mempunyai banyak penghasilan dari emas yang ada di Sudan. Mereka mengeluarkan emas ini dan menggunakan untuk lebih kuat lebih kuat ini TNI-nya, tentaranya makin kuat, betul makin bagus. Ini sudah jelas. Dan mereka tidak terkontrol oleh TNI Sudan sampai mereka sudah titik nol atau hari hanya mereka mau jadi atau mereka mau istilahnya, bukan menghukum tapi kepalanya lah mau jadi presiden Sudan dengan alasan dia mau membawa demokrasi. Tapi yang benar mereka tidak tahu demokrasi sama sekali dan mereka tidak ada otak menurut saya. Karena yang terjadi sekarang selain perangnya dengan TNI, ini kan hal yang biasa, tapi mereka memasuki rumah-rumah orang, mencuri, membunuh, memperkosa orang yang ada di rumah itu, dan semua yang bisa semua hal yang buruk yang bisa kamu pikirkan mereka lakukan. Mereka tidak punya akal sama sekali. Makanya saya bilang ini namanya milisia. Perangnya dengan tentara ini terjadi tanggal 15 seperti yang tadi saya bilang. Mulainya mereka langsung menyerang tempatnya atau kepala tempat TNI yang terbesar. Mereka mulai menyerang dan mau menyerang itu kepala TNI. Maka dari situ mulai perang antara TNI dan perang antara milisia ini. Dan sampai sekarang masih saling tarik-menarik, masih saling merugikan antara dua pihak. Tapi saya pasti mendukung tentara negara karena ini tentara yang resmi, tentara yang bisa. Walaupun ada kesalahannya, ada yang masih tidak bagus di dalamnya, tapi itu masih bisa diperbaiki. Tapi kayak milisia ini tidak bisa diperbaiki, apalagi dikontrol dengan satu keluarga yang mimpinya mereka bermimpi untuk mengontrol Sudan. Mungkin kurang lebih seperti ini gambarannya. Karena perang masih berjalan, masih perang terus, tapi menurut saya milisia ini akan makin berkurang karena banyak sekali yang mati dan banyak yang lari. Karena mereka hanya tentara bayaran. Kebanyakan tentara bayaran, semua dibayar untuk memerang Sudan dan tentara Sudan. Ini gambarannya. Semoga bermanfaat. Semoga ada yang dapat intinya dari perang yang terjadi di sini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dari saya. Syukran jazilan ala al-musyahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.